Ini perlu diketahui. Jadi kalau sampean merantau terus agak miskin, agak susah itu masih sepele. Dulu itu Yasir itu sampai meninggal demi bela-belain agama Allah. Sebetulnya bersamaan dengan itu Bilal, tapi Bilal gak jadi mati karena ditebus ya Pak. Ini penting sejarah ini untuk melatih kita ikhlas. Terus misalnya ada seorang mubalek atau siapa saja yang dengan tanda kutip kadang merasa fasilitas dari yang undang kurang ini kurang itu. Sekarang itu enak, pidato atau dakwah itu sudah diletakkan di depan, disuruh ngomong, kadang dihormati macam-macam. Dulu itu enggak, yang namanya dakwah itu pasti dipukulin. Jadi dulu yang namanya dakwah Jawa dipukulin, disiksa. Sekarang yang namanya dakwah itu dihormati. Jadi kalau ada yang masih ngeluh itu keterlaluan. Karena sudah sedemikian rupa. Kemudian setelah Yasir dan Sumayyah itu meninggal, Ammar itu ikut Rasulullah SAW di Madinah. Dia akhirnya juga tuwfiya syahidan bela Sayyidina Ali. Terus di antara khazanah Islam itu tidak hanya cerita keceriaan, tapi juga cerita penderitaan. Bapak saya itu ketika saya latihan ngalim, yang paling saya kenang setiap imam subuh itu baca ayat wasama idatil buruj wal yaumil mau'ud. Saya cerita sedikit, semoga teman-teman Korea, terutama yang di Masjid Ammar bin Yasir ini, karena tadi dengar, saya sungkan mau cerita keceriaan karena namanya Ammar bin Yasir, ini nama penderitaan. Bapaknya yang menderita, anaknya menderita. Semoga yang pakai nama ini sudah selesai penderitaannya karena sudah dihabiskan oleh keluarga Ammar bin Yasir. Sehingga stok penderitaannya sudah selesai. Seperti miskin kita, buyut kita miskin, bah kita miskin. Masa sampai cucunya masih miskin. Semoga malaikat yang ngurus miskin sudah selesai. Di surat Wasama Idatil Burud itu asbabil murudnya adalah para sahabat ketika sering disiksa oleh orang-orang kafir dapat perlakuan buruk dari orang-orang kafir. Kalau dalam bahasa agama itu udzibu fillah, mereka disiksa demi bela-belain agama Allah. Itu karena tahu Rasulullah SAW itu doanya mustajab. Itu ngerayu gini sama Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan doanya mustajab. Kita ini disiksa terus. Berdoa supaya keadaan ini berubah 180 apa? Pas itu orang Islam baru 6, baru 12. Karena umat Islam dulu masuk Islam itu satu. Jadi kenangannya Abdul bin Mas'ud, saya orang ke-6. Kenangannya siapa? Saya orang ke-7. Satu. Singkat cerita, Rasulullah yang akhirnya mendengar itu. Pertama Nabi itu agak rileks. Kemudian Nabi kaget. Akhirnya beliau marah. Jadi Nabi itu unik, dimintai doa untuk supaya ada jalan keluar atau ada kemenangan Islam, Nabi marah. Dan kemarahan ini yang kita tiru. Tapi bukan marah emosi kayak kita itu. Marahnya Nabi itu beda dengan kita. Kalau kita marah itu emosi terus nggak karu-karuan. Kalau Nabi itu marah itu ghirafillah, jadi apa ya? Ada ekspresi kejengkelan untuk menunjukkan kalau itu sesuatu yang tidak baik. Kalau marah kita akan emosi, dendam, nggak karu-karuan. Nabi kaget terus beliau duduk ngendikan begini, apa kamu minta menang sekarang, kamu minta fotokat sekarang, kamu minta kebahagiaan sekarang. Dulu kata Nabi, inna mangkana qablakum, orang-orang sebelum kamu ketika iman itu layu do'ulahul min syarfi mafroqi roksi, geraji itu diletakkan di sini, terus digeraji fayasukuhu sikkan, kemudian dari digeraji itu terbelah menjadi. Intinya kamu baru gini saja cemen. Baru ngumpulin uang untuk beli gereja jadi masjid saja sudah cemen. Harusnya berjuang itu kayak orang taruhannya apa? Nyawa. Digereji sekarang enggak banser kan. Ya enggak apa-apa daripada ngawal artis ya ngawal kiai. Kalau dia ngawal artis cantik kepikiran terus enggak bisa tidur mendingan ngawal kiai. Saya ulang lagi ya. Jadi Nabi memperbandingkan wa inna mangkana qablakum, orang sebelum kamu gara-gara berjuang itu layu do'ulahul min syarfi mafrona iman
Yudau lahul ukhdud, dibikinkan ukhdud. Ukhdud itu parit, cekungan parit atau ya parit lah kalau orang Jawa bilang. Terus diisi api. Diisi api yang menyala-nyala. Setelah itu orang-orang yang iman dicemplungkan di situ, kemudian yang nyemplungkan tertawa-tawa melihat orang Islam atau orang yang iman kejat-kejat di api itu. Kayak apa susahnya? Nah, itu yang disebut di wasama idatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidil wa masyhud utilah ashabul qubur terus annari dayatil waqud itsum alaiha umud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi api diparit dinyalakan ya kayak api yang dipakai bakar apa itu, bukan bata, yang lebih ekstrim untuk bakar gamping itu. Nah untuk bakar kampur itu kan ekstrim betul, di cekungan terus apinya besar, pohon kelapa saja gak dipecah ya langsung utuh. Ya langsung hangus saking panasnya Pak. Dan itu orang Islam dicemplungkan di situ sambil dikepok tertawa-tawa. Di sini an-nari datil waqud idzum 'alaiha. Mereka yang menyiksa itu duduk-duduk di situ melihat kejat-kejatnya orang-orang Islam. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan kematian itu. Selama naqawum minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Dan penyiksaan itu semua hanya karena yang disiksa mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya itu kan kecelok kiai, kecelok wong alim. Itu kalau nuntut orang yang undang kita itu malu betul. Kita sekarang itu sudah enak, pidato dikasih fasilitas, mubalek dikasih fasilitas. Bahkan difasilitasi dikawal apa? Banser. Karena kalau nggak dikawal banser, kiai itu kalau makan jajan sidik, kalau nggak ada banser nggak ada yang habiskan. Ya hikmahnya itu. Makanya kalau makan dia senang pinggir apa? Kiai, karena pinggir kiai kan paling lah. Nah kiai itu kan kalau makan mesti sedikit, malah mati rakat. Nah ini yang penting ya bansernya itu. Jadi ini penting sekali. Kiai sekarang mubalek termasuk jenengan ini juga dai-dai lawa. Yang sampean alami di sini itu masih nggak sebanding dengan yang dialami para sahabat, para orang-orang. Sehingga Rasulullah ketika ada sahabat yang minta cepat ada futuhat, cepat ada kemenangan, Nabi marah. Kamu baru gini saja cemen, kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia. Kamu baru gini saja cemen. Orang-orang dulu gara-gara iman gara-gara iman dibakar di api. Gara-gara iman ngalami seperti ini, seperti ini. Akhirnya sahabat nangis, ya sudah ya Rasulullah, kita tidak akan cemen lagi. Sekarang Pak Cemen apalagi keliru sekali sekarang ya, tadi sudah mulia dikasih panggung, mati dikawal apa? Banser. Kayak apa mulia nih sekarang? Ngomong itu Allah sing sambat. Kurang sanggup nih, kurang apa nih? Allah, amit-amit ditobat nol. Jadi bukan masyarakat dokternya juga. Bukan apa-apa, ini penting saya utarakan supaya dengan membaca sejarah seperti itu. Dulu yang namanya berjuang itu diantara sifatnya kata Allah, wa'udhu fi sabili. Mereka tersakiti ketika menuju jalanku kata Allah. Ini orang dakwah dulu itu tersakit-sakitan. Kalau jangan di sini sakitnya apa coba? Karena nggak punya uang sumpah gitu. Kangen keluarga yang dikangeni nggak kangen itu saja itu sakit betul. Kangen keluarga ternyata yang dikangeni tidak kangen. Nelpon istri, jauh atau mas? Itu luar biasa. Tapi karena kulino ya ada break saja, tidak mati saja. Jadi saya yakin sakitnya sampai itu situ. Nelpon keluarga nggak kangen. Kalau cinta perempuan lain yang kamu cintai tidak cinta kamu, itu sakitnya. Oh ini sudah ngalami semua, kayaknya langsung cerdas semua, tapi itu pintar semua. Tapi ciri utama berjuang itu wa'udhu fisabilillah disakit. Jadi masjid ini spesial karena dengan nama Ammar bin Yasir. Kita cerita kemenangan itu malu karena Yasir ini nggak menangi Fathu Makkah.
Ya, Yasir ini tidak menangi Fathu Makkah. Gak beda dengan Bilal ya, beliau juga disiksa, tapi akhirnya kan menangi Fathu Makkah. Jadi menangi Islam keren. Beliau menangi kemenangan apa? Islam. Nah, kemenangan Islam itu ditandai warai tanasa dukhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia masuk Islam itu bergelombang-gelombang. Karena dulu masuk Islam itu furoda satu. Tapi setelah Fathu Makkah, kampung ini masuk Islam, kampung ini masuk Islam, komunitas ini masuk Islam, bentuknya masif. Nah, itu namanya apa? Afwaja. Apa bergelombang? Wah, itu sudah kayak sekarang di Korea ini. Menurut saya sudah saatnya afwaja. Meskipun lewat imigrasi. Enggak apa-apa. Sementing Allah disembah di bumi. Jadi ciri utama agama itu ayyu'badallahu fi ardi. Allah disembah di bumi. Bumi ini milik Allah, semua milik Allah. Kemudian Allah enggak disembah. Allah diabaikan di bumi itu. Ini aneh dalam pemikiran hak. Sehingga tujuan agama itu apa? Supaya Allah disembah di bumi. Soal penyembahnya kontraan seperti ini enggak apa-apa. Enggak. Penyembahnya kan masih kontraan. Ada orang-orang yang apa? Ya jangan permanen, kamu punya keluarga, nanti diganti yang lain. Jadi ini kan yang nyembah Allah di bumi Korea kan ada orang-orang permanen sementara ini. Sebagian orang apa? Kontrak. Nomaden atau kontraktor ya. Enggak apa-apa. Dulu pertama kali Medina ada orang nyembah Allah juga pendatang dari Makkah. Indonesia pertama ada Islam juga pendatang dari Gujarat, dari Punjab. Cina pertama ada Islam juga ada pendatang dari Arab. Enggak apa-apa, semua ini proses. Sementing sampai jangan tergesa-gesa untuk segera menang Milan. Itu Nabi tidak suka. Seperti tadi sahabat yang usul supaya Nabi minta sama Allah berdoa supaya langsung menang. Nah itu sama Nabi diingatkan jangan begitu. Dulu orang-orang berjuang alami gini-gini yang kamu alami. Jadi dengan cerita ini semoga Anda tambah kuat. Terus hikmah kedua menamai dengan Ammar bin Yasir. Terus tadi saya lihat data di bawah ada masjid Abu Bakar ya. Yang masjid apa? Musola Umar. Itu bagus sekali untuk penguatan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah atau aswajanya Nahdlatul Ulama. Kenapa saya katakan penting begini? Pada akhirnya di komunitas internasional, saya ulang lagi, pada akhirnya di komunitas internasional, ciri utama Ahli Sunnah itu apa? Mahabbatus sahabat. Sahabat utamanya siapa? Abu Bakar dan Umar. Dengan penamaan masjid seperti Ammar bin Yasir, Abu Bakar, Umar itu sekaligus penegasan bahwa kita ahli sunnah wal jamaah. Ini hikmah yang luar biasa. Makanya Habib-habib yang alim alama itu sering kali anak-anaknya dinamai, putra-putra beliau dikatakan dinamai apa? Abu Bakar, dinamai Umar. Kita tahu Habib Kutub di Gresik namanya Abu Bakar. Habib yang sekarang sangat populer namanya apa? Sayyid Umar Hafid. Yang balik terkenal, yang manfaatnya banyak, Habib Umar Muto. Dengan penegasan seperti itu kita tambah pede dengan mazhab Ahli Sunnah karena Alawi ini mayoritas gaib mazhabnya Ahli Sunnah ditandai dengan nama-nama Pak Abu Bakar, Umar ya dinamai dengan nama-nama para sahabat. Jadi penamaan Abu Bakar Umar itu tak kelihatan di mazhab Ahli Sunnah karena min alamati Ahli Sunnah mahabbatus sahabat. Baik rom. Ini penting sekali karena min alamati Ahli Sunnah ikromus sahabat. Jadi penamaan ini sekaligus jadi Ammar bin Yasir mengenang penderitaan. Karena ini penting sekali, kamu tidak usah dikenang Mbak, yang mengalami, jadi ya, mengalami ya sudah dinikmati saja. Cuma kurang seru. Karena dulu Ammar bin Yasir bapaknya itu dipukulin, ditimpain batu sampai meninggal. Saya harap jangan ya usah meninggal di sini. Setelah pulang ya jangan meninggal dulu, kaya dulu, makmur dulu. Kalau cucu-cucu sudah bosan baru yang meninggal. Kalau meninggal ya yang sopan, meninggal warisan atau apa, jangan bisa. Jadi yang sedikit punya etika apa? Jangan punya utang banyak terus meninggal. Dibuka catatannya apa? Utang itu nggak keren gitu. Makanya Nabi itu nggak mau nyolati orang yang punya utang karena mayat ini nggak keren.
Karena bukan berarti Nabi benci orang utang ya enggak, tapi ada yang terlalu, tidak ninggali warisan, ninggali utang. Jadi ini penting sekali saya nggak tahu kalau masjid ini namanya Ammar bin Yasir. Ya tadi pas datang ke sini, sebenarnya dengar-dengar tapi nggak ngerti detail. Karena di Sahabat itu ada yang namanya Ammar, ada yang namanya Ammar, ada yang namanya Umar. Nah tadi jadi Asma'us Sahabat, Imma Umar, Ammar, Ammar. Nah, itu kan Al-Farqu Yasir, perbedaannya kecil. Namanya saya tadi Ammar apa Ammar. Setelah datang ke sini benar-benar tahu kalau itu Ammar. Jadi harusnya nanti kalau ngeja lagi mimnya dua ya, apa? Itu apa itu? M-nya dua ya, kapan ya? Karena memang tulisannya Ain, mimnya tasdid. Ya, kapan ngeja apa? Mim apa M-nya ditulis apa? Dua. Double ya, double M ya. Ditulis double M karena apa? Ditasdid. Namanya memang Ammar bin Yasir. Karena kalau Amr gini dikira ada sahabat namanya Amr bin As, apa? Jadi yang pakai ya Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Ya, jadi nanti kapan-kapan lah, tidak harus sekarang susah, tidak aktif. Nah, jadi ini kalau dibuka paspor nanti gak jadi. Nanti Amr bin Yasir nggak punya apa? Paspor karena namanya nggak tahu. Jadi, ini penting sekali. Jadi saya mohon sekali keikhlasan kita ini kita jaga. Misalnya ngurusi Islam di sini kok gak jadi ketua Banser ya gak usah tersinggung. Gak jadi ketua PCINU ya gak usah tersinggung. Gak jabat di struktural juga gak usah. Saya ini kan termasuk di Jawa, termasuk di Lowong Alim juga gak jabat apa-apa. Maka kabar-kabarnya dilibatkan di PBNU saja itu ya baru-baru itu aja masih kabar-kabar saya tidak tahu apa iya bang kayak tapi dengan atau tanpa itu namanya orang alim tetap berjuang karena berjuang itu perintahnya Allah bukan perintah PBNU juga bukan perintahnya Pasar. Jadi kalau karena perintah dia kalau di PHK atau dicopot atau sudah ada jabat terus nggak berjuang kacau kalau agama. Setelah nggak banser nggak ngaman kiai biarin aja kiai itu. Kenapa? Saya sudah ada. Memangnya yang merintah Anda ngawal kiai itu jaket Anda. Ngawal kiai itu perintah Allah, bukan perintah jaket. Jadi meskipun sudah tidak berjaket banser, kalau ada kiai ya di awal. Cuma kiai yang kurang gaya kan nggak keren nggak ya. Gak jalan atau jalan. Tapi ini penting sekali cerita seperti ini penting sekali. Jadi Rasulullah itu sangat-sangat duka, sangat marah. Ketika ada sahabat minta Islam secepatnya menang, karena itu menyalahi sunnatullah. Nabi Musa itu mengalahkan Fir'aun itu prosesnya panjang sampai mengalami kedinginan di musim salju, sampai minta istrinya nyari apa api untuk apa corong Jawa itu didi untuk apa itu genen apa kalau orang itu saking dinginnya. Dia kecilnya dilarungkan di sungai Nil, mengalami macam-macam. Baru akhirnya mengalami kemenangan. Tapi itu resiko kemenangan, sudah dekat ajal. Di mana-mana kalau sudah kemenangan dekat ajal. Makanya sama kalau nggak mapan tenang saja berarti jauh lama. Makanya ketika turun Idza Nasrullahi wal Fath itu semua sahabat senang sekali karena itu kemenangan Islam. Tapi Abu Bakar di pojok masjid menangis. Sampai dibully sama sahabat-sahabat yang lain. Ungduru ila hadas saya lihat saya tuain wong kita menang kok malah nangis dibully wong berita kemenangan malah ditangi. Setelah sahabat-sahabat bertanya ya Abu Bakrin kenapa engkau menangis, kita ini kan senang karena Islam sudah menang, semua orang Mekah sekarang masuk Islam. Kata Abu Bakar hadihi ajalu Rasulillah, ini bukti ajal Nabi sudah dekat. Peristiwa ini hadil waqiah itu bukti ajalnya Nabi sudah dekat. Di mana-mana setelah menang ya selesai. Waktunya yang bully-bully nangis semua. Makanya kalau sampai sudah menang nanti sudah kaya di rumah, istri sudah sayang lagi, anak sayang lagi. Ya hati-hati. Tapi tidak, insya Allah tetap sampai tua karena ya Allah saatnya melaratnya kan 20 tahun. Insya Allah nanti syukur-syukur melaratnya lebih 20 tahun. Itu mulai kecil, mulai lahir. Enggak, mulai dihamil sudah miskin ya. Ya kan mulai
mulai dicantumkan kan orang tua kita sudah miskin, wah lama lah miskin. Nah, insya Allah nanti kayaknya juga. Ah, yang terakhir hadis khusus tentang Ammar bin Yasir ketika disiksa sama istrinya Sumayyah itu Nabi ngendikan begini, Sobrun ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Sobrun ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Sudah kamu sabar saja. Ya kamu sabar saja. Gara-gara peristiwa ini kamu atau sampean semua pasti akan masuk surga. Jadi termasuk sahabat yang dinas pasti dakhalal jannah. Meskipun semua sahabat kita yakin dakhalul jannah, semua sahabat ahli surga. Tapi di antara yang dinas secara spesifik adalah siapa? Hanya Ammar bin Yasir. Sabron ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC-nya mana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah mendengarkan kajian tentang agama Islam dari Kiai Abdul Salim. Dan selanjutnya insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab dan khusus untuk penanya satu orang satu. Semuanya tiga. Semuanya tiga pertanyaan. Tiga. Oleh yang ngaji anak. Pertanyaan loh, jangan keluhan. Oh, repot kalau keluhan. Semua punya nasib yang sama, nggak boleh ngeluh. Tata kelam Langsung mawon. tata kelam baru begini. Oh, review. Langsung mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit. Santai aja. Jadi kita nama saya Khairul Anwar, panggilannya Atap, asli Brebes. Jadi gini bos, sebenarnya pertanyaan ini diajukan oleh rekan saya sesama kerja juga di sini. Beliau bertanya kepada saya karena saya nggak tahu, saya jawabnya kan nggak tahu gitu pak. Ya. Pinter kalau nggak tahu jawabnya nggak tahu. Jadi gini bos, yang pertama itu dia ngomong itu apa namanya? Jadi kan istri itu adalah tulang rusuk dari suami. Kok tahu? Persepsi dia gitu. Saya hanya menggambarkan besar seperti itu. Kemudian yang kedua kalau menyakiti itu kan dosa buat yang dosa buat yang menyakitinya. Seperti dia begitu. Kemudian dia bilang seperti itu. Kalau misal kita saya kalau misal ada seorang suami tinggal lagi itu bagaimana gitu kan itu yang pertama Dan yang dimarahi. katanya itu kan kalau penyakit tidak dipilih istrinya tuh sama saja harus kemudian setelah itu kalau sudah terus sampai meninggal itu berarti dosanya terus kedua dosa istrinya itu tinggal persepsinya seperti itu. Kemudian yang kedua dia bilangnya ini sedikit sensitif. Jadi yang kedua dia tuh bilang seperti ini. Nah yang kedua itu kalau bisa katakan ya itu bilang gini, kalau misal saya katakan dia seperti aja seperti itu saya, kemudian bilang sama istri saya, suruh istri saya itu nyari kita lagi, kemudian bersama dengan istrinya itu melakukan hal yang seperti dilakukan suami istri. Nah, itu kan kata dia itu kan cuma satu kali,
Cukup satu kali, berarti dosanya cuma satu kali, nggak seumur hidup. Nah, persepsi dia itu seperti itu, dia pengennya kepada gimana hukumnya gitu. Saya terus menerus lagi di rumah sakit, di Gabi, atau melakukan hal seperti itu dalam satu hari. Dia bertanya seperti itu, paling besar hari. Ini yang ahli gitu siapa ini? Benernya ahli. Ya, yang bagus. Begini ya, jadi pertanyaan seperti itu kategorinya ini keluhan. Ya kalau tanya gimana hukumnya poligami, hubungannya dengan istri ya jelas siap perang gitu. Itu pasti. Kalau hukum dasar dalam Islam memang jelas boleh, tapi ya boleh dan siap pada resiko ya sudah biasa saja, gak usah. Kalau dosa dan tidak dosa itu ya tergantung, artinya tergantung itu sakit menyakiti itu kan relatif. Kalau suatu haram ya dosa, kalau tidak ya dosa satu ya dihitung satu, masa satu dihitung seumur hidup. Tapi kalau akibatnya seumur hidup itu kan karena apa ya, melankolis lah. Perasaan tersakiti itu kan melankolis, tapi sebetulnya kadang nyakitinya itu tetap satu kali. Misalnya sebenarnya sebaliknya juga bisa, istri kamu nyakiti kamu. Dasar wong lanang koyo monyet gitu. Itu kan kalimatnya sekali, tapi sakitnya kan berlanjut. Jadi ya sama. Nanti tanyakan malaikat bagian nulis ini dosanya ditulis berapa ini. Jadi wilayah-wilayah seperti itu yang penanya sampean itu juga gaya-gayaan tok. Karena apa ya? Problem sosial itu kan memang lazim ya. Jadi kalau milih merantau di Korea misalnya, mungkin cari uang gampang, tapi resikonya jauh dari apa? Keluarga. Kalau kumpul keluarga, nyari uang susah, tapi dekat keluarga. Tapi resikonya apa? Dimarahin, diomelin. Ya sudah hidup ya, seperti itu. Ya biwakum ayyukum ahsanu amala. Saya punya data kitab yang saya kenal bagus sekali. Kitab itu cerita begini. Semua yang ditakdirkan Allah itu baik, yang nggak baik hanya satu maksiat. Karena nggak boleh kamu zina, maling berdasar kodok kodok. Jadi asal tidak maksiat itu sesuatu pasti positif. Termasuk beliau mencontohkan gini, contohnya pasti unik. Ini terutama yang punya teman-teman banyak. Kata siapa dia teman akrab, setelah saya miskin nggak dijenguk lagi. Padahal zaman saya kaya sering kesini. Banyak nggak orang miskin yang jatuh miskin bilang gitu? Zaman kaya temannya banyak, zaman miskin hilang ditinggal. Itu kata kitab itu bagus. Allah mentakdir begitu tuh bagus. Coba kamu kaya raya dulu sering traktir temen terus numpak limusin bareng kemana-mana. Tadi saya diantar limusin Korea. Orang miskin teman tetap ke situ. Padahal kamu nyuwun sewu sudah buruhnya orang bikin bata, buruhnya orang manol kerja di pasar. Malah malu tuh jadi tontonan. Artinya Allah mentakdir saat kita miskin teman tidak ngejenguk itu bagus. Kalau kita miskin terus teman-teman jenguk malah jadi tontonan. Pernah kaya raya traktir ditilihi teman pas buruh di rumahnya orang milih ditilihi apa milih enggak? Ya. Malu kan? Artinya sebenarnya keluhan manusia itu cemen saja bilang apa? Oh kalau zaman saya jatuh kok tidak ada yang jenguk saya. Kalau itu pas jatuh dijenguk kan malah maling. Mana ya temanku? Dijenguk guru foto di rumahnya. Orang pasti bentak lagi. Padahal itu bos. Artinya gini loh, kalau Allah sudah mentakdir sesuatu itu pasti masalah. Mungkin masalahnya kita jatuh itu teman-teman lupa, terus kita bisa introspeksi, bangkit lagi. Nah, nanti kalau sudah bangkit temannya datang lagi sudah pakai baju bagus, udah keren. Jadi artinya gini loh, banyak keluhan-keluhan manusia sebetulnya nggak proporsional gitu. Allah sudah menyiapkan seperti itu. Misalnya Allah bikin rata-rata istri itu cerewet. Memang lelaki gak dicerewet, terus turu ngopi. Barokahnya cerewet ini ada pelecut apa semangat. Kalau bangun biru saya kalau guyon, kayak di bujuk konaan riman, fakir selawasi. Wong lanang rai-rai gini kok bojone riman, wah mesti tak jamin buruk mangan roti rokok mangan kopi, kok sambil nunggu mati. Barokahnya sama begini, barokahnya betul. Cerewetan. Jadi artinya kalau Allah bikin sesuatu itu sudah dipertimbangkan akhir-akhir gitu bahasa manusianya apa? Jadi nikmat. Begitu juga
poligami. Poligami itu dihalalkan Islam, tapi kan dapat nikmat. Masa dapat nikmat nggak dapat umpatan, nggak dapat maki-makian, ya sudah lah. Tinggal kita nonton saja. Sudah ya, artinya sesuatu bilang kan pasti ada resiko. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, saya datang kalau kamu poligami, tapi ada resepsinya. Waduh, gak resepsi, perang. Ada yang berani poligami pakai resepsi. Jadi menurut saya kita ya jangan merubah hukum Islam, tapi yang ngitung kekuatan dan kemaslahatan. Makanya kata Quran, wa iftum Allah ta'jilu ya fawahidatan. Kalau kamu merasa takut tidak adil ya cukup. Kalau kamu bukan sekedar takut tidak adil, pasti tidak adil. Rai-rai gini itu pasti tidak adil. Ya saya kira demikian. Monggo pertanyaan selanjutnya. Ustadz muda dari Nusa, Kang Sumadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi asal Indramayu. Apa? Kang Sumadi. Jadi saya mau tanya apa benar foto kodar matahari. Ada di nasi. Yang terakhir apa? Kodok, kodar? Akhir wanasi. Nasib bahasa Jawa. Jadi Nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Anda iskal apa bingung? Oh iya, gak apa-apa. Itu bagus itu. Ustadz itu kalau bingung berarti maju, sudah nyari-nyari kebenaran. Memang masalah kodok kodar itu sesuatu yang ulama menerangkan, tapi sekaligus melarang. Jadi ulama itu ya unik. Kitab-kitab kita ini dipenuhi dengan penjelasan kodok kodar, tapi juga dipenuhi dengan pelarangan membicarakan kodok kodar. Karena bagi orang tertentu ini menjadi alasan justifikasi saat salah. Saya zina juga sudah ditakdir pengiran, sama maling ditakdir pengiran. Saya gini kan jadi kacau Islam kalau semuanya mengandalkan kodok kodar. Tapi kalau kamu misalnya tidak ngimani kodok kodar bahwa semua sudah ditulis juga kelirunya. Masa Allah terlambat berpikir kan kira-kira gitu. Semuanya sudah disetting Allah. Masa ada kejadian di luar settingan Allah. Dari segi itu kita harus iman, semua sudah ditakdir. Tapi dari segi bahwa itu nanti jadi alat justifikasi kesalahan, kita harus menghentikan membicarakan kodok kodar. Makanya hadisnya Nabi ini penting, kearifan seorang ulama. Hadisnya Nabi tentang kodok kodar itu pasti dua, berkali-kali itu dua. Ada hadis yang menerangkan tidak ada sesuatu yang terjadi di langit dan bumi kecuali sudah dikodok Allah. Tapi ada hadis idza dzukira ashabi fa'amsiku wa idza dzukira al-qadar fa'amsiku. Jika ada orang mencaci maki sahabat saya, maka kamu harus berhenti, jangan ikut. Wa idza dzukira al-qadar fa'amsiku. Ketika ada orang mendiskusikan kodok qadar fa'amsiku, kamu harus berdiam, tidak usah ikut terlibat. Karena nanti syariat bisa runtuh. Orang Korea ateis ya kersane Allah, orang Italia Kristen juga kersane Allah. Ngapain kamu pikir sudah dikersane Allah, kacau semua. Tapi kalau kita misalnya ngalami nasib yang buruk, kemudian ingin introspeksi, kadang yang meringankan itu kalau kita iman sama kodok. Misalnya kamu punya kasus berat, terus mau putus asa, mau bunuh diri, itu kadang-kadang yang menenangkan kita itu ya sudahlah, semuanya sudah ditakdir. Jadi istilahnya kalau bahasa gaulnya itu ya membicarakan takdir gak bisa bermata dua, kadang positif, kadang negatif. Maka kuatkan syariat itu. Syariat dikuatkan ya pokoknya ngadepi masa depan saja lah. Kalau punya utang ya kitabnya nyaur itu, jangan sudah kodok kodar dosa nyaur. Istri pulang ya dijemput, jangan sudah kodok kodar biar. Jadi makanya agama ini kawalah dengan syariat. Apa yang kita alami itu kawal dengan apa? Misalnya Anda pernah dosa besar atau dosa kecil, ya sudah perintahnya syariat, tobat ya tobat, istighfar ya istighfar. Jangan lalu gak istighfar gak tobat, kan sudah ada catatannya. Jadi makanya tentang kodok kodar itu semua ulama ya, karena beliau warasatul anbiya ngendikannya dua kali. Ada saatnya baik dibicarakan, ada saatnya baik tidak dibicarakan. Yang terakhir kan. Monggo untuk yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Tio dari makan. Tanya masalah suka sholat. Iya, iya. Kami di sini PPKI mungkin untuk mencari waktu-waktu sholat itu sangat sulit ya. Jadi mencuri waktu kayak sholat yang tidak khusyuk itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kami sholat mesin itu dan mencuri waktu kayak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, siapa namanya tadi? Mardiono. Gini Mas Mardiono apa Margiono? Oh, Margi itu jalan ya. Ono itu ada ya. Wah, selalu ada jalan. Termasuk jalan untuk nyuri-nyuri waktu untuk sholat tadi. Begini, saya senang sama pertanyaan Anda karena apa ya? Bikin jalan gitu. Jadi khusyuk itu kalau taslifan sorosnya itu khosa'a yakhsha'u khusyuk, apa? Khosa'a yakhsha'u khusyu'an. Khusyuk maknanya takut. Takut kepada Allah. Sehingga menurut saya pekerja-pekerja Korea gini, tampang-tampang begini, sudah nyari uang kerja di negara ateis, terus ada waktu kencing ya biasanya nyuri waktu sholat tuh 5 menit itu karena izin untuk apa? Ke Thailand. Ke Thailand. Terus sholatnya terpaksa di ruang apa? Thailand. Asal jadi klosetnya ya, jangan di klosetnya. Itu menurut saya sudah bentuk khusyuk. Karena yang mendorong itu adalah ketakutan kita akan hukum Allah. Kita takut kalau meninggalkan sholat. Tapi kamu udah usah bayangkan khusyuk kayak ulama kan kok mursyid sholat nuangke sampai lupa waktu ya di PHK gitu. Jadi Anda memutuskan diri waktu ke kamar mandi itu sebagai waktu yang akhirnya kamu gunakan untuk sholat itu sudah ekspresi kekhusyuan Anda. Itu tidak ulama, tidak mufti, tidak orang Islam. Ya saya ulang lagi, khusyuk itu maknanya takut. Apa? Jadi takut itu macam-macam. Takut meninggalkan perintah Allah itu sudah bentuk khusyuk. Ya, takut meninggalkan perintah Allah sudah bentuk khusyuk. Termasuk takut sholat lama, itu juga bentuk khusyuk. Karena begini, kalau Anda sholat lama, kemudian melampaui batas waktu yang diizinkan, kemudian Anda ditegur, kemudian Anda di PHK, nanti pulang ke istri, nanti istri kamu, salah sholat bareng. Nanti sholat menjadi problem. Jangan sampai agama ini menjadi kambing hitam. Selamatkan sholat Anda, termasuk jangan sampai Anda di PHK karena melakukan sholat. Nanti sholat ini jadi problem, jadi momok. Gara-gara sholat di PHK kan. Maka kalau Anda sholat pasti tadi 5 menit tadi, itu bagus. Sholatnya sholat tidak jadi momok, bekerja. Sehingga Rasulullah SAW saking baiknya itu, kalau ada petani kok sholatnya suwi-suwi ya sama Nabi ditegur. Masyhur kan riwayat itu. Ada seorang petani penggembala unta, sholat makmum Mu'adz bin Jabal, imamnya itu baca Baqarah, yaqra surat al-Baqarah, yutawilu jiddan. Jadi membaca surat Baqarah lama sangat. Akhirnya si petani, wah ini bisa dimarahin majikan saya kalau saya teruskan makmum dia. Tengah-tengah sholat dia mufaroqah, semain dulu selesai. Pokoknya imamnya ditinggal. Yaqra surat al-Ikhlas, ya sudah dia tak selesai. Terus imamnya tersinggung. Wah itu orang munafik, diimamin nggak sampai selesai lari. Singkat cerita, 2 orang ini mengadu ke Rasulullah. Mu'adz mengadukan ini makmum balilo. Karena apa? Meninggalkan Mu'adz, meninggalkan imam. Si Dwi ini yang penggembala apa? Kambing atau unta atau pekerja lah, pokoknya apa? Lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Mu'adz imam nggak bener ini. Kita sibuk ya, dia main sholat Baqarah. Tapi ternyata apa? Nabi itu menyalahkan Mu'adz. Nabi itu yang disalahkan bukan makmum yang balilo yang berontak tadi, menyalahkan imamnya. Menyalahkan imamnya. Afatanun anta ya Mu'adz. Inna minkum munafirin. Kamu jangan ulang seperti ini. Nanti orang akan jera sholat karena sholat jadi jadi kalau kamu nanti khusyuk, nanti ada setelah tua di Malang jadi imam sholat khusyuk, apa nggak ada yang behakan. Sekarang pas saja, apa? Ya saya jadi
Anda milih sholat meskipun dengar bising pabrik apa itu sudah bentuk khusyuk karena yang menggerakkan Anda adalah ketakutan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan makna khusyuk adalah yakni takut tidak melakukan perintah Allah. Saya kira sampai